Anda bilang teknik reversal. Saya tidak melihat sesuatu yang aneh sama sekali, ucap Daiha sembari bertanya kembali. Dia pandai menyembunyikan ki yang beredar di tubuhnya. Suruh mereka mengikutinya dengan hati-hati. Dia seorang master, jawab Murin menjelaskan. Baik, sahut Daiha dengan tegas. Kemudian, beberapa waktu kemudian, unit Radiant Dragon sudah tiba di daerah Pajung sesuai dengan tujuan mereka. Ya ampun, ini masih sore dan tidak ada seorang pun yang terlihat, ucap Yongchu. Suasananya sepi, seolah-olah ada gerombolan perampok yang lewat di sini, sahut Daiha kembali. Kita akan mendengar apa yang terjadi dari keluarga Jeong. Sesampainya di sana, biarkan kuda beristirahat dan bernapas, ucap Murin memberikan instruksinya. Baik komandan, sahut serempak mereka semua. Raja tak berwajah itu sebenarnya bukan dalang di balik semua ini kan? Jika iya, mengapa Sang Cheon menjangkau hutan-hutan terpencil ini? Ucap Hu Yeong membuka obrolan dengan temannya di sana. Sembari perkataan Hu Yeong itu didengar oleh Murin. Itu berbeda dengan jalan Sang Cheon selama ini. Pilihanku adalah untuk Mad Demon. Ku dengar raja tak berwajah itu sedikit lebih licik. Raja tak berwajah itu ada di sini. Bajigur, gumam Murin dalam benaknya. Tapi ini benar-benar aneh. Tak ada orang yang menyebarkan rumorku di daerah ini. Ini sudah sore dan tidak ada seekor tikus pun di jalanan. Inikah yang terjadi jika seorang diculik atau seorang pembunuh berkeliaran? Sang Cheon terlibat. Jadi aku lebih merasa terganggu dari biasanya. Ah? Ucap seorang penjaga dari keluarga Jeong, bergelar Gate Guard, bernama Cawi, sembari melihat kelompok Jin Murin menghampiri dirinya. Kalian pasti dari Madorim. Apa kalian berasal dari wilayah tengah? Tanya penjaga Cawi kepada Murin yang sudah berhadapan dengannya. Ya, kami adalah unit Radiant Dragon yang diperintahkan oleh penguasa surgawi, jawab Murin sembari memberikan salamnya ke penjaga itu. Kami sudah cemas menunggu orang-orang Madorim. Kalian lebih cepat dari yang dijadwalkan. Biarkan saya membawa kalian ke dalam, ucap kembali penjaga Cawi ke Murin. Tiap pemimpin bawalah bawahanmu untuk beristirahat. Aku akan datang segera setelah menemui bibiku, ucap Murin memberi instruksinya. Ya komandan, jawab sigap Feng Yan yang ada di sana. Seperti yang sudah Anda dengar, untuk saat ini wanita muda ini menggantikan tuanku. Itu sebabnya nona muda ini tidak kembali ke Madorim. Jelas penjaga Cawi ke Jin Murin dan rekannya. Nona, saya membawa unit Radiant Dragon Madorim, ucap penjaga Cawi ke seseorang yang ada di dalam ruangan tersebut. Kalian datang lebih cepat dari yang kuduga. Masuklah, jawab seseorang yang di dalam. Mempersilahkan kelompok Murin memasuki ruangan itu. Salam bibi, ini saya, Jin Murin, ucap Murin memperkenalkan diri sembari memberi salam ke bibinya. Saya Yudaiha, komandan di unit Radiant Dragon, ucap juga Daiha memperkenalkan dirinya dan memberikan salam. Selamat datang. Bibi dengar kau sudah berusaha keras dalam perang melawan Sekte Supreme Sword. Benar-benar pemimpin yang berbakti, ucap kembali kepala Jeong sementara istrinya Chomukang yang bernama Jeong In Reong. Aku ingin menyajikanmu secangkir teh yang nikmat, tapi tidak bisa karena semua perjalanan telah dihentikan, ucap kembali bibi Jeong In Reong ke Murin di sana. Oh, air biasa saja pun tidak masalah, jawab Murin kembali. Terima kasih atas pengertianmu. Kami melintasi desa dalam perjalanan ke sini, dan desa itu sepi, tanya Murin ke bibi Jeong In Reong. Mayat orang-orang kami telah ditemukan. Ayah dan saudara laki-lakiku sedang dalam perjalanan penting ke Xiangdo. Ada sebuah lembah yang disebut Jurang Roh 50 Li, sebelah barat Pajung, dan disitulah pasukan hilang, jelas bibi Jeong In Reong ke Murin. Apa kau sudah mencari di jurang lembah roh itu? Tanya Murin kembali. Tentu saja, namun mereka kembali tanpa hasil. Itu adalah perjalanan penting ke Xiangdo, dan mereka pergi dengan 20 pasukan elit. Tapi apa yang bisa terjadi? Ucap bibi Jeong In Reong menjawab. Saya rasa ada alasan mengapa mereka memperingatkan Anda dengan meninggalkan mayat. Apa mereka mengirimkan tuntutan pada keluarga Jeong? Tanya Murin kembali ke bibi Jeong In Reong sembari berpikir akan peristiwa yang terjadi. Pangeran benar, aku hampir menyerah agar mereka kembali hidup ketika sepucuk surat datang bersama salah satu mayat. Tuntutannya adalah 3 juta koin perak. Permintaannya adalah cek yang jumlahnya tidak kurang dari 3 juta. Jawab kembali bibi Jeong In Reong sembari memberikan surat tuntutan itu. Tulisan tangannya jelek, tapi ada kekuatan di tulisannya.
gumam Murin dalam benaknya sembari melihat isi surat tersebut. Jika dia menguasai seni bela diri, dia akan mencapai tingkat yang tinggi, pikir Murin kembali dalam benaknya. Omong-omong, 3 juta, apa keluarga Jeong sekaya itu? Tanya lagi Murin ke bibi Jeong Inreong. 3 juta itu biaya 10 tahun keluarga Jeong. Mereka membuat permintaan yang tidak bisa kami penuhi. Dia mengatakan dia akan membunuh salah satu dari mereka setiap hari dan mengirim mayat mereka kembali sampai tuntutan mereka dipenuhi. 5 orang tewas hingga hari ini. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, ucap bibi Jeong Inreong menjawab kembali ke Jin Murin sembari terlihat tangannya gemetar. Dia mungkin takut. Bibiku adalah seorang wanita yang kuat, gumam Murin dalam benaknya setelah melihat ekspresi dari bibinya itu. Aku yakin dia juga tahu kalau keluarga Jeong tidak akan mempunyai uang sebanyak itu. Mungkin dia malah meminta kekayaan mertuamu, Madorim. Tapi dia memilih lawan yang salah. Jangan khawatir, unit Radiant Dragon pasti akan membawa mereka kembali, ucap Murin ke bibinya, memberi penjelasan dan janji. Jika kau butuh sesuatu jangan segan untuk bertanya, semoga beruntung, ucap bibi Jeong Inreong ke Murin kembali. Kalau begitu kami pergi dulu, sahut Murin sembari pergi meninggalkan tempat itu. Daiha, segera mulai pencarian, kumpulkan orang-orang, perintah Murin ke Daiha. Baik pangeran, jawab Daiha sigap. Lalu ketika Murin ingin membuka pintu, tiba-tiba ada seorang anak perempuan yang menubur Murin di sana. Berandal ini. Hehehe, aku melihat Anda menggunakan teknik 10.000 beban. Tuduh anak itu ke Murin. Kapan aku menggunakannya? Jawab Murin. Tapi Anda tidak mengenalku. Jadi Anda bukan siapa-siapa. Nama gadis yang akan segera mengguncang dunia adalah Choyurim, tercantik Sang Cheon. Ho 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 ho. Ucap anak perempuan itu yang adalah putri kedua Madorim, putri tunggal Chomukang bernama Choyurim. Ah, kamu Choyurim. Bagaimana mungkin anak seperti ini bisa lahir dari orang tua yang begitu terhormat? Ucap Murin kaget, sembari bergumam dalam benaknya, mengingat orang tua dari anak itu. Benar juga, apa yang terjadi dengan gigi depanmu? Tanya Murin ke anak perempuan itu. Aku mencoba memakannya sebagai pengganti gula, tetapi tidak berhasil. Hehehehe. Jawab polos Choyurim. Hahaha, bocah nakal. Apa kamu benar-benar ingin membuat lelucon di saat seperti ini? Tanya lagi Murin ke anak itu. Ya, apa depresi mengubah sesuatu? Jika aku diam saja, anggota keluarga Jeong juga akan semakin tertekan. Jawab Choyurim menjelaskan maksudnya. Oh, lihatlah dia. Gumam lagi Murin, tak menyangka jawaban dari Choyurim bisa seperti itu. Jadi apa Anda pangeran muda dari wilayah tengah? Mustahil. Haruskah aku memanggilmu Oppa? Tanya kembali Choyurim ke Murin di sana. Hahaha, panggil aku Hyung. Jawab Murin dengan ramah ke anak perempuan itu. Kalau gitu, senang bertemu denganmu Hyung. Sampai jumpa lain waktu. Ucap kembali Choyurim ke Murin, memberikan sapaannya. Kemudian, Murin melambaikan tangannya ke anak perempuan itu sembari beranjak pergi dari sana. Kita berangkat 1 jam lagi, ucap Murin ke Daiha. 1 jam? Apa Anda sudah menemukan sesuatu? Tanya Daiha ke Murin dengan ekspresi kaget setelah mendengar perintah dari Murin itu. Kita akan mencari tahu, jawab Murin singkat. Jika ini adalah suatu penyanderaan dan bukan penghilangan biasa, prinsipnya sama dengan kepala wilayah barat laut. Pikir kembali Murin di sana. Dengan sandera sebanyak ini, setidaknya mereka tidak menyembunyikannya di Pajung. Karena jika ada yang lolos, maka akan cepat diketahui. Lembah akan menjadi pusat penyelidikan dan semua kota di dekatnya akan diselidiki. Kau harus diam-diam. Komandan unit bertanggung jawab. Periksa apakah ada orang yang belum pernah kau lihat baru-baru ini datang dan membeli makanan. Teliti saja semua hal yang berhubungan dengan makanan. Cari semua yang berhubungan dengan makanan. Tidak menutup kemungkinan bahwa itu dicuri. Jelas Murin ke semua bawahan, memberikan arahannya. Jadi begitu, selama ada Sandra dia harus membeli makanan. Pikir Feng Yan dalam benaknya. Komandan, mengapa tidak menunggu untuk menyergap dan menangkapnya di daerah Pajung? Tanya Feng Yang ke Murin. Jika menangkapnya gagal, para Sandra akan berada dalam bahaya. Itu ide yang bagus. Tapi menyelamatkan ayah dan anak itu adalah yang utama. Jangan lupa bertemu dengan para hunter di kota. Pastikan untuk menanyakan apakah mereka belum melihat tulang belulang hewan yang baru saja ditinggalkan di pegunungan, atau apa tidak ada hewan yang terjebak yang hilang. Ucap Murin menjawab.
dan juga memberikan arahan lanjutan ke semua bawahannya saat itu. Dia juga anak seorang hunter, jadi dia tidak bisa dihentikan. Di saat seperti ini, dia seperti orang yang berbeda, pikir Daiha dalam benaknya sembari memperhatikan Jemurin di sana. Perlu diingat bahwa menyelamatkan Sandra lebih penting daripada menghukum pelakunya. Baiklah, rapat sudah selesai, bubar, ucap Murin memberi perintah. Baik komandan, ucap serempak semua orang dengan tegas. Komandan, 2 wanita yang Anda sebutkan tiba di kota beberapa waktu yang lalu. Saya menyuruh bawahan saya menjaga pintu masuk mengikuti mereka. Jelas Han Ki-ong melapor ke Jin Murin. Itu benar, aku harus menemui mereka. Aku akan menunda keberangkatan kita. Istirahatlah, perintah Murin. Baik, sahut tegas mereka yang ada di sana. Kalau gitu, Daiha, tetaplah bersama grup. Yongchu, ikut aku, ucap kembali Murin memberi perintah. Mendengar perintah itu, Daiha menyadari sesuatu. Yongchu, ki wanita itu sekuat itu, pikir Daiha bertanya-tanya dalam benaknya. Kudengar mereka pergi ke wisata terdekat. Bukankah kita harus makan sesuatu? Aku ingin alkohol, pinta Yongchu ke Murin. Bukankah kau sudah makan malam? Tanya Murin kembali ke Yongchu. Porsinya terlalu sedikit, jawab Yongchu. Kalau gitu kita... Tiba-tiba ucapan Murin terhenti dikarenakan Murin menyadari sesuatu di atasnya. Lalu Murin dan Yongchu melihat dari mana hawa keberadaan itu berasal. Ternyata hawa keberadaan itu dari salah seorang wanita bercaping yang telah dilihat Murin dan grupnya sewaktu di perbatasan kawasan Pajung. Wanita itu pun menyadari bahwa keberadaannya telah diketahui. Kemudian ia bergegas pergi meninggalkan tempat di mana ia bersembunyi dengan cepat. Dia melihat ke arah sini. Apa itu kebetulan? Ada seseorang di luar Huar Ryongdo yang bisa mengetahui teknik penekanan bayangan. Kalau ini bukan kebetulan, dia berbahaya. Aku harus membiarkan nona muda itu, pikir wanita bercaping itu dalam benaknya. Namun seketika lamunannya terhenti. Di mana kesibukannya? Ucap Murin, yang dengan tiba-tiba sudah ada tepat di belakang wanita bercaping itu. Ah! Teriak wanita itu karena saking kagetnya menyadari Murin dan Yongchu sudah berada di dekatnya. Kemudian setelah itu terlihat sebuah tangan sedang memegangi sebuah cangkir yang sudah terisi dengan air teh di atas meja. Sojeong, dia terlambat. Apa yang sedang terjadi? Ucap Murin dengan santainya sembari menunggu seseorang. Nona muda, panggil pelayan wanita itu. Ah, Sojeong, kau sudah tiba. Apa kau menemukan sesuatu? Ucap Murin dengan semangat sembari melihat ada yang datang kepadanya. Saya minta maaf, Nona, ucap kembali pelayan wanita yang bernama Sojeong di sana. Saya tertangkap mengikuti mereka, terang pelayan wanita itu sembari didampingi Murin dan Yongchu di sana. Tidak mungkin, bahkan Top Master pun tidak bisa melihat teknik siluman Sojeong, pikir dalam benak dan Rewa di sana setelah melihat Murin dan Yongchu di hadapannya. Hai Nona muda, apa kamu sudah makan? Ingin bergabung dengan kami? Ucap Murin menawarkan ke Dan Rewa di sana. Apa? Kenapa kau tiba-tiba bercerita seperti itu? Ucap Dan Rewa kembali bertanya ke Murin. Jika perempuan berbicara informal, bukankah mereka kehilangan disiplin diri? Bisik Yongchu ke Murin. Benarkah? Sahut Murin kembali. Apa orang-orang ini benar-benar memiliki indera yang sama dengan para Top Master? Pikir kembali Dan Rewa sembari memperhatikan kelakuan Murin dan Yongchu di sana. Apa tujuanmu? Tanya Dan Rewa ke Murin. Bukankah itu seharusnya yang aku katakan? Aku di sini hanya untuk minum. Yongchu, pesan apa yang kau inginkan. Mari kita minum. Ucap Murin ke Yongchu. Siap komandan, sahut Yongchu dengan bersemangat. Jadi bagaimana? Ingin bergabung dengan kami untuk minum? Tanya kembali Murin ke Dan Rewa di sana.